Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat pagi Kakak Dian. Selamat pagi Kakak Yohana. Nah, adik-adik gimana nih kabarnya pagi ini? Semoga selalu sehat ya. Luar biasa, puji Tuhan. Nah, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan pagi ini? Dan juga menaikkan puji-pujian dengan sukacita. Oke, kalau sudah siap, dipersiapkan juga Alkitabnya dan persembahannya ya adik-adik. Nah, sebelum kita memulai ibadah ini, kakak undang adik-adik untuk berdiri. Kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 177. Judulnya apa tuh kak? Di pintumu ku datang dengan menggunakan Gerakan. Oke. Masuk dalam doa pembukaan, sikap berdoanya, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala kita. Satu dalam doa. Ya Allah Bapa yang baik, yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena berkat kasih penyertaan-Mu kepada kami semua yang walaupun beribadah online ini Bapa, tidak secara langsung, tapi kami bersyukur karena kami boleh datang ke hadirat-Mu dengan ungkapan hati yang penuh dengan rasa syukur dan dengan sukacita. Terima kasih karena penjagaan-Mu, terima kasih karena kesehatan yang masih kami terima sampai saat ini dan keluarga yang masih mencintai kami. Terima kasih Tuhan, biarlah puji-pujian yang kami naikkan, biarlah juga sebentar nanti dengan mendengarkan firman-Mu dan memberikan persembahan Tuhan, kami dapat mendapatkan berkat-Mu yang begitu luar biasa dan kami juga dapat menjadi pelaku firman-Mu. Inilah kami Tuhan, dengan banyak kekurangan dan keterbatasan kami memohon pengampunan-Mu dan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik masih tetap berdiri. Kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 223. 223. Judulnya apa Kakak Dian? Sebentar Kakak Yohana. 223. Tuhan kau memanggil aku. Oke. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, senang sekali nih kakak bisa bertemu dengan adik-adik pada pagi hari ini di ibadah hari Minggu pelayanan anak online. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membaca firman Tuhan. Sebelumnya, kita buka dulu yuk Alkitabnya. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Ezra. Ezra pasal 1 ayat 1 sampai 5. Kakak ulang ya. Ezra pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Kalau adik-adik sudah dapat, mari kita satu di dalam doa.
Allah Bapa yang bertanda dalam kerajaan surga, pujilah Kristus. Terima kasih Tuhan atas seluruh kebaikan Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami dapat beribadah karena Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan untuk kami. Ya Bapa, tiba saatnya kami ingin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan berkati, berikanlah kami roh kudus-Mu dan hikmat-Mu agar kami dapat mengerti apa yang kami baca dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, kitab Ezra pasal 1 ayat 1-5 kakak bacakan ya. Judulnya, Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu, termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal, dimanapun ia ada sebagai pendatang, harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepada kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus, Hosiana. Sudah membaca firman Tuhan dari Alkitab. Nah, kakak mau tanya nih, siapa di sini yang sudah tahu tokoh Ezra? Ada nggak adik-adik? Siapa tahu adik-adik pernah dengar siapa sih Ezra itu? Nah, adik-adik, jadi Ezra adalah seorang Yahudi. Ezra itu adalah seorang imam dan ahli kitab Taurat. Jadi kita bisa sebut dia sebagai pendeta Ezra. Nah, pendeta Ezra ini adik-adik, dia adalah seorang yang taat dan setia pada Tuhan. Dia selalu melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Wah, hebat banget ya pendeta Ezra ini. Nah, kemudian akhirnya nanti pendeta Ezra mendapatkan tugas. Apa tugasnya? Yaitu untuk memimpin bangsa Israel untuk membangun rumah Tuhan. Nah, jadi adik-adik, pada waktu itu bangsa Israel pernah ada di tempat pembuangan namanya Babel. Nah, di tempat pembuangan bangsa Israel itu ada yaitu sekitar 70 tahun. Nah, selama 70 tahun itu bangsa Israel ada di tempat pembuangan adik-adik. Nah, tapi Tuhan tidak meninggalkan bangsa Israel begitu saja. Tuhan tetap baik kepada bangsa Israel. Tuhan tetap memelihara bangsa Israel. Bahkan Tuhan memakai Raja Kores untuk mengajak bangsa Israel membangun rumah Tuhan. Nah, Raja Kores akhirnya menunjuk namanya pendeta Ezra tadi untuk memimpin bangsa Israel supaya bisa membangun rumah Tuhan. Nah, adik-adik, pada saat itu bangsa Israel akhirnya diizinkan pulang ke negerinya. Nah, saat mereka semuanya pulang, ternyata semuanya udah hancur adik-adik. Gak ada rumah mereka dan juga gak ada rumah Tuhan untuk mereka beribadah. Wah, rasanya gimana ya adik-adik? Pasti sedih dong. Coba adik-adik bayangkan, misalnya nih adik-adik punya mainan yang adik-adik suka. Nah, ternyata mainan itu rusak adik-adik. Gimana perasaan adik-adik? Pasti adik-adik sedih bukan?
Nah, sama seperti bangsa Israel, mereka juga sedih karena melihat rumahnya dan juga rumah Tuhan untuk mereka beribadah, semuanya udah nggak ada, semuanya sudah hancur. Nah, adik-adik harus tahu kalau membangun sesuatu yang sudah hancur itu sangat susah, itu nggak gampang adik-adik. Nah, sekarang kakak mau tanya, siapa di sini yang pernah melihat proses pembangunan rumah? Ada nggak di sini adik-adik yang pernah lihat? Nah, kalau misalnya adik-adik pernah lihat, mungkin adik-adik pernah melihat bahan-bahan untuk digunakan membangun rumah. Contohnya apa aja sih? Ada batu bata misalnya, ada semen, ada air, ada pasir, dan masih banyak lagi. Itu yang dibutuhkan untuk membangun sebuah bangunan atau sebuah rumah. Nah, adik-adik pada waktu itu, coba adik-adik bayangin susahnya membangun rumah Tuhan yang sudah hancur waktu itu. Nah, terus adik-adik, gak semua loh bangsa Israel yang mau untuk membangun rumah Tuhan. Nah, padahal adik-adik untuk membangun suatu bangunan atau suatu rumah itu gak cuma sendiri adik-adik, harus sama-sama. Supaya apa? Supaya bisa jadi dengan baik, dengan bagus, kuat, dan cepat. Nah, susah ya adik-adik pada zaman itu. Makanya akhirnya ada pendeta Ezra yang memimpin bangsa Israel untuk membangun rumah Tuhan pada saat itu. Nah, adik-adik, kita harus tahu nih, adik-adik dan kakak juga, kita semua diajak untuk membangun rumah Tuhan. Nah, membangun rumah Tuhannya itu kayak gimana sih? Apakah kita juga harus pakai batu bata dan semen dan sebagainya? Enggak adik-adik, tapi kita juga bisa membangun iman kita. Gimana sih caranya membangun iman kita? Contohnya seperti adik-adik saat ini, adik-adik sudah mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak, walaupun online, itu juga bentuk melayani Tuhan yang adik-adik lakukan. Nah, itu juga suatu bentuk bahwa adik-adik sudah membangun iman adik-adik. Nah, apalagi ya caranya untuk kita membangun iman kita? Yang pasti kita harus berdoa adik-adik, berdoa, membaca firman Tuhan supaya kita tahu apa sih yang Tuhan mau, apa sih yang Tuhan perintahkan untuk kita. Nah, seperti pendeta Ezra tadi, dia adalah seorang pemimpin yang saleh, dia sangat baik, taat kepada Tuhan dan setia melakukan perintah Tuhan. Sama, kita juga harus seperti Ezra yang mau melakukan perintah Tuhan dengan setia. Makanya kalau kita mau melakukan perintah Tuhan, kita harus tahu dulu apa aja sih perintah Tuhan. Kita tahu perintah Tuhan dari mana? Yaitu dengan membaca firman Tuhan. Kita harus rajin ya doa dan membaca firman Tuhan supaya kita melakukan perintahnya. Nah, adik-adik, perintah Tuhan itu contohnya yang kecil aja deh. Misalnya adik-adik di rumah siapa di sini yang punya kakak atau punya adik? Nah, kalau misalnya punya, masih suka berantem nggak adik-adik? Nah, kalau misalnya masih suka berantem, nggak boleh lagi ya adik-adik. Karena apa? Tuhan kan nggak mau adik-adik saling berkelahi. Tapi Tuhan mau supaya adik-adik saling mengasihi dan saling berbagi kepada kakak, adik, dan juga nggak cuma itu aja, tapi juga kepada teman-teman adik-adik. Nah, kalau sekarang kan lagi pandemi, adik-adik mungkin jarang atau bahkan nggak pernah ketemu sama teman-teman adik-adik. Jadi dengan cara apa adik-adik bisa baik kepada mereka? Yakni adik-adik bisa berdoa untuk mereka supaya mereka selalu diberikan kesehatan dan juga selalu sukacita di dalam Tuhan. Jangan lupa ya adik-adik, bukan cuma teman-teman adik-adik saja yang harus didoakan, tapi mama, papa, adik-adik, oma, opa, kakak, dan adik-adik jangan pernah dilupakan untuk selalu didoakan. Oke adik-adik, jangan lupa berdoa dan baca Alkitab ya untuk mengetahui perintah Tuhan dan supaya kita bisa membangun iman kita untuk melaksanakan perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Nah, kita sudah masuk dalam merespon firman Tuhan yang tadi sudah didengar. Kiranya firman Tuhan yang tadi sudah didengar dapat adik-adik lakukan di kehidupan sehari-hari ya. Amin. Oke, untuk merespon firman Tuhan, kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 160. Judulnya apa Kak Dian? Tiap orang yang mendengar. Tiap
rumah itu, tapi rumah itu tak bersyukur. Jadi tiba saatnya kita untuk menunaikan doa syafaat kita. Mari kita siapkan hati kita, angkat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Puji syukur ya Allah, Bapa yang sungguh amat baik kepada kami. Terima kasih Tuhan, tak henti-hentinya kami ucap syukur kepadamu, karena Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan dan kesehatan serta kekuatan untuk kami menjalani kehidupan kami ini ya Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur kami dapat mengikuti IMPA walaupun hanya online, tapi kami tetap sukacita untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ingin mulai doa syafaat kami ini. Pertama secara khusus kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kiranya Engkau saja yang memberkati bangsa kami ini Tuhan Yesus dari segala aspek. Tuhan berkati pemerintahan baik dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kiranya Tuhan mau membentuk hati mereka agar mereka dapat bekerja sesuai dengan porsinya masing-masing dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja mereka bekerja. Ya Tuhan, berkatilah Tuhan bangsa kami di tengah pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan mau memulihkan bangsa kami ya Tuhan Yesus. Tuhan boleh kiranya pandemi kami ini Tuhan Yesus agar kami selalu sehat dan pandemi ini cepat berakhir ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau mengabulkan doa kami ini ya Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, berkati kami semua masyarakat Indonesia ini Tuhan, agar kami dapat saling mengasihi, saling mendoakan dan saling mendukung satu sama lain ya Tuhan Yesus. Bapa di dalam kerajaan surga, kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh gereja di muka bumi Tuhan, secara khusus gereja kami sendiri, gereja GPIB Harapan Indah Bekasi. Kiranya Tuhan mau memberkati baik dari PHMJ Bapak Pendeta Risto ya Tuhan Yesus beserta dengan keluarga, dan berkati juga para PHMJ dan juga majelis serta seluruh jemaat kami, agar kami semua saling sinergi untuk melayani Tuhan, dan semua yang kami lakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Apapun masalah yang sedang terjadi mungkin Tuhan di gereja kami, kiranya Tuhan yang lebih tahu dan Tuhan yang mau menunjukkan jalan agar kiranya gereja kami ini selalu ada Tuhan pelihara ya Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, tak lupa Tuhan kami ingin berdoa untuk Pendeta Vega secara khusus Tuhan yang sedang membaring sakit. Kiranya Engkau saja yang memberkati, Tuhan jamah, Tuhan angkat penyakitnya agar kiranya Pendeta Vega dapat kembali sembuh dan sehat dan dapat melakukan aktivitasnya kembali seperti sedia kala dan memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk seluruh orang sakit dimanapun mereka berada Tuhan, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang ada di rumah dalam masa pemulihan. Tuhan mau jamah mereka, Tuhan angkat penyakitnya, berikanlah mereka kekuatan dan juga apa yang mereka konsumsi baik dari makanan, minuman, serta obat-obatan, kiranya itu dapat beroleh kesembuhan ya Tuhan Yesus, dan mereka dapat kembali sehat dan melaksanakan aktivitas mereka dan memuliakan nama Tuhan saja. Tuhan, kami juga ingat Tuhan, yaitu mereka yang janda, duda, dan juga anak-anak yatim piatu dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan saja yang memberkati kehidupan mereka setiap harinya. Tuhan yang mau menjadi teman yang setia untuk mereka, sehingga mereka selalu berpengharapan kepada Tuhan, selalu berusaha yang terbaik, dan mereka selalu memuliakan nama Tuhan dalam kehidupannya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk anak-anak layan yang sedang di rumah Tuhan, yang pada hari ini baik yang mungkin mengikuti IMPA online maupun yang mungkin sedang tidak bisa mengikuti ibadah mungkin karena sakit. Tuhan, seluruhnya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dari usia mereka yang sedang sekolah Tuhan, Tuhan berkati sekolah online-nya mereka Tuhan, agar mereka tidak bosan dalam sekolah online-nya Tuhan, walaupun mungkin menjenuhkan, tapi biarlah mereka tetap bersemangat untuk belajar dan juga mengejar cita-cita mereka ya Tuhan Yesus. Berkatilah kesehatan mereka, berikanlah kesehatan selalu untuk mereka ya Tuhan, dan hati yang mau selalu taat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk seluruh kedua orang tua anak-anak layan Tuhan dimanapun mereka berada dan apapun pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan yang mau memberkati, berikanlah Roh Kudus kepada mereka Tuhan, sehingga dalam mendidik anak-anak layan di rumah dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan saja. Berikanlah mereka juga kesehatan selalu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ingin berdoa Tuhan
secara khusus untuk kakak-kakak layan pelayan PA dimanapun mereka berada, baik yang hari ini mengajar maupun yang tidak. Kiranya Engkau saja yang memberkati pelayanan kami ya Tuhan, agar semakin hari semakin baik, dan biarlah pelayanan kami ini sungguh-sungguh hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Berkati Tuhan kehidupan kami sebagai pelayan, baik yang sekolah, kuliah, dan juga sudah berumah tangga. Tuhan juga yang mau memberkati kehidupan kami masing-masing, sehingga yang terbaik ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga, masih banyak Tuhan yang mungkin belum sempat kami doakan. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah mengetahui apa yang menjadi masalah kami, dan kami mohon kepadamu Tuhan agar Tuhan yang mau lebih memberkati lagi. Inilah kami Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Inilah kami Kristus yang kami doa ini akan kami alaskan dengan doa Bapa kami seperti yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, adik-adik, kita sudah tiba dalam persembahan syukur. Beri persembahannya, adik-adik boleh minta tolong ke mama papanya supaya bawa persembahan adik-adik ke dalam gereja ya. Oke. Nah, untuk menyanyi lagu persembahan, kita buka Kidung Ceria dari 356. Judulnya apa Kakak Dian? Ku beri persembahan. Berdoanya Kakak undang adik-adik untuk berdiri. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa karena kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu pagi ini. Terima kasih juga ya Tuhan karena kami sudah boleh memberikan persembahan ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan persembahan yang sudah kami kumpulkan ini akan dikelola ya Tuhan. Pura-pura dengan orang pengurus-pengurus yang akan mengelola persembahan ini ya Tuhan. Berilah hikmat agar mengelola dengan bijaksana dan dapat menjadi berkat dalam pelayanan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Amin. Nah, adik-adik, sekarang sudah tiba saatnya kita di penghujung ibadah pagi ini, ibadah impak. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, adik-adik masih tetap berdiri. Kita buka Kidung Ceria dari nomor 345. Judulnya apa Kakak Yel? Oh, berkati kami. Oh, berkati kami. Adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana Tuhan mengajarkan kita, bagaimana kita harus taat dan selalu mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita. Nah,
adik-adik, kita akan menyelesaikan ibadah hari Minggu pelayanan anak kita. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan, kami sudah boleh mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak ini ya Tuhan. Walaupun secara online, tapi kami yakin dan percaya Tuhan mampukan kami sehingga kami mampu melakukan firman yang tadi kami dengar, yaitu ajarkan kami untuk selalu mengasihi Engkau dan selalu taat kepada Engkau ya Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam surga, Tuhan boleh sertai kami dalam setiap kehidupan kami. Tuhan boleh jaga kami ya Tuhan, sehingga selama satu minggu ini ya Tuhan, sehingga minggu depan kami boleh hadir kembali dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak ini Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya, siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Saat teduh. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu lagi minggu depan.